warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Ratu Syawia dengan NIM 21034024. dan saya Emilia dengan NIM 21034009. Saya Tiara Syafitri dengan NIM 21034033. Saya Lydia Luciana Erman dengan NIM 21034015. Baiklah, kami di sini akan membuat video pembelajaran eksperimen praktikum efek fotolistrik. Elektron dalam logam berada di sumur energi potensial seperti terlihat pada gambar 11A. Ketika cahaya menyinari logam, energi foton diserap oleh elektron dan diubah menjadi energi potensial dan energi kinetik. Jika foton memiliki energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron dari sumur potensial, elektron akan dilepaskan dari permukaan logam dengan energi kinetik yang sebanding dengan selisih antara energi foton dan kedalaman potensial. Dalam percobaan ini, energi kinetik elektron yang dipancarkan diukur dengan menerapkan beda potensial yang melintasi fotodioda untuk menghentikan elektron agar tidak mencapai pelat kolektor dalam tabung fotodioda. Energi foton sebanding dengan frekuensinya. E sama dengan H dikali F, di mana H adalah konstanta Planck. Energi kinetik sama dengan energi potensial, di mana secara matematis merupakan perkalian antara muatan dengan beda potensial, yang mana K sama dengan E dikali F. Dengan demikian, solusi untuk perbedaan potensial berupa V sama dengan H per E dikali frekuensi dikurang Pi per E. Agar frekuensi menunjukkan perpotongan sumbu X pada grafik hubungan antara V dengan F, foton harus memiliki frekuensi yang lebih besar dari ini untuk menyebabkan elektron dipancarkan dari logam. Frekuensi ini disebut dengan frekuensi cutoff, yang mana 0 sama dengan H per E dikali frekuensi cutoff dikurang Pi per E, dan F cutoff sama dengan Pi per E. Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk eksperimen fotolistrik. Yang pertama yaitu mercury lamp yang berguna untuk menghasilkan cahaya, dan power supply yang berguna untuk memberikan arus listrik, dan fotodioda untuk mendeteksi cahaya dan mengubah menjadi sinyal listrik. Dan 3 yaitu track sebagai penyangga fotodioda dan mercury lamp. Yang selanjutnya itu DC current amplifier untuk mengatur arus listrik. Yang selanjutnya itu DC power supply menghasilkan tegangan DC, dan 850 universal interface untuk menghubungkan listrik ke komputer. Memasang lampu merkuri dan kontak fotodioda pada lintasan seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.3. Jangan sambungkan kabel apapun ke fotodioda terlebih dahulu. Menyalakan lampu merkuri dan panaskan selama lebih kurang 10 menit. Biarkan penutup lampu terpasang agar tidak terlihat langsung di dalam lampu. Menghubungkan kabel DIN plug to DIN plug antara saluran A pada interface 850 dan amplifier arus DC. Menghubungkan kabel DIN plug to DIN plug antara saluran B pada interface 850 dan bagian catu daya DC berlabel min 4,5 volt hingga 0 volt. Menghidupkan penguat arus DC dengan cara menekan tombol pada bagian kiri atas. Pada bagian penguat arus DC,
Putar saklar current range ke 10⁻13 ampere. Tekan tombol kalibrasi agar terbaca nilainya 0. Putar knob sampai alat menunjukkan angka 000 ampere. Pada catu daya DC, pastikan tombolnya keluar untuk memilih rentang min 4,5 volt hingga 0 volt. Menghubungkan kabel khusus BNC plug to BNC plug antara bagian bertanda K pada kotak fotodioda dan stop kontak BNC pada penguat arus DC. Menghubungkan kabel penghubung atau banana plug pens yang berwarna merah antara bagian bertanda A pada kotak fotodioda dengan stop kontak berwarna merah untuk kabel penghubung ini di sisi kanan catu daya DC. Selanjutnya, menghubungkan kabel penghubung atau banana plug pens yang berwarna hitam di antara stop kontak berwarna hitam untuk kabel penghubung pada kontak fotodioda dengan stop kontak berwarna hitam untuk kabel penghubung di sisi kanan catu daya DC. Atur mode pengumpulan data ke mode tetap atau keep mode. Hidupkan interface. Pilihlah celah berukuran 8 mm dan filter 365 nm pada fotodioda. Buka tutup sumber cahaya merkuri dan tekan tombol preview pada kontrol bar pada bagian bawah halaman. Setel knob voltage adjust pada catu daya DC hingga arus yang terbaca pada ammeter menjadi 0. Putar cincin filter untuk mengganti nilai panjang gelombang berikutnya. Kemudian, klik pada kolom berikutnya dan setel knob voltage adjust sampai arus yang terbaca pada ammeter menjadi 0. Kemudian, klik keep sample pada control bar. Ulangi prosedur yang sama untuk semua filter. Setelah selesai, klik stop. Buatlah grafik hubungan antara tegangan henti dan frekuensi. Pasang kembali tutup sumber cahaya merkuri. Masukkan nilai tegangan inti ke dalam tabel 2 untuk filter 436 nm dan celah 8 nm yang direkam pada prosedur pertama. Dengan sumber cahaya merkuri dalam kondisi tertutup, ubahlah celah 8 mm menjadi 4 mm pada tabung fotodioda. Buka tutup sumber cahaya merkuri, klik preview, dan sesuaikan knob voltage adjust sampai arus pada ampere meter terbaca 0. Selanjutnya, ubah ukuran celah menjadi 2 mm dan tambah lagi nilai tegangan inti dan cetak pada. Buatlah sebuah grafik hubungan antara pembacaan arus dengan tegangan. Lalu, dengan sumber cahaya merkuri dalam kondisi tertutup, ubahlah celah ukuran menjadi 2 mm pada tabung fotodioda dan pasang filter 436 nm. Ubah saklar rentang arus pada penguat arus DC menjadi 10
pangkat min 11 ampere dan kalibrasi kembali. Buka tutup sumber cahaya merkuri. Pada catu daya DC, tekan tombol range untuk mengatur rentang tegangan menjadi min 4,5 hingga 30 volt atau tegangan menjadi min 4,5 volt. Klik preview dan tunggu hingga pembacaan selesai. Kemudian klik simpan sampel atau keep sampel. Atur nilai tegangan secara perlahan dari min 4,5 volt hingga 30 volt. Lakukan prosedur yang sama dan ubah celah menjadi 4 mm.